Makanya jalma anu teu boga rasa Korea yakin eta lain manusia. Yakin lain? Yakin pasti malak gitu. Malak malaikat. Gitu. Karena memang kita ini dikaruniai nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai nafsu. Ada rasa malas, ada apa? Nah dari situ justru cuman Anda bukan membenarkan malas, ya malas tetap salah. Itu ya. Melalaikan waktu sholat, mengakhirkan waktu sholat, malas berangkat ngaji, malas berangkat zikir, tetap salah gitu. Cuman kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda supaya kita gak memandang salah orang-orang yang malas gitu. Jadi sudut pandangnya itu seperti ini. Ada perjuangan dalam ibadah, ada perjuangan yang bikin nilai ibadah seorang manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadahnya seorang malaikat karena perjuangan melawan malasnya. Bisa dipahami gak? Ngomong bersubuh, Ustaz Alpan masalahnya Haji Pidin istrinya udah sholawatan jam 4:30. Kepirang kok anaknya tuduh anaknya coba tiris tuduh coba baksa atau kuat simut lagi enak-enaknya ada lagi enak ngerikuk pakai selimut gitu. Kita melawan rasa tutup-tutup mata jalan aja dan kacain mau tuh tiris. Nah tiris na eta liur na orang berlubang kacain itu amal pahala yang tidak terhingga. Malaikat mau buang ngerasain gitu karena malaikat memang tidak diberi nafsu itu ayah rasa orang waktu disuruh sholat. Anda pernah cerita sama antum malaikat Jibril sholat kan? Malaikat Jibril kalau sholat 2 rakaat itu 10.000 tahun, 1 rakaatnya 10.000 tahun. Sholat itu kan, kebayang nggak bisa antum cerita? Kita mau sholat tarawih oke kan? Imam narada lele itu kan protes. Wah lidah ini nama imam nanti. Malaikat sampai 20.000 tahun untuk sholat. Karena apa? Memang mereka itu nggak tahu caranya malas itu gimana. Karena tidak diberi petunjuk ke sana. Nah manusia, sana dia sholat dengan 5 menit, itu sholat subuhnya 5 bisa jadi pahalanya jauh lebih besar dari pahala malaikat yang ribuan tahun sholatnya. Karena mau orang mau 5 menit itu udah balik lawan malas, tiris, duduk segala macam. Ini derajat kita makanya kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi rasa malas tetap harus diperjuangkan. Yang jadi masalah itu kalau anak membahas dia yang berjuang melawan rasa malasnya. Yang repot kalau kalah sama rasa malas. Nah ini yang mungkin diminta sama Ustaz Abad gitu. Supaya jiwanya ada terus dan Anda juga pengen kayak begitu. Anda juga pengen maju kilo kendor-kendor. Cuman ini mustahil buat kita. Mustahil karena memang sifat itu gak akan bisa hilang. Justru kita harus mensyukuri adanya sifat itu supaya jadi ladang bisa ngamalin sifat sabar. Karena kalau nggak ada rasa malas, kira orang beri ngamal dan sabar besok. Kalau ada masalah, ridho. Ayah ada langsung. Jadi nilai ibadahnya besar saat kita melawan rasa malas, rasa lemahnya kita. Nah untuk meningkatkan hal itu, amalan jelas banyak, ya kan? Amalan jelas banyak gitu kan. Kita usul ke Nabi SAW, usul kepada Allah, tebus kepada Allah. Zikir itu sebetulnya sudah menjadi poros cahaya memperkuat iman. Karena yang diminta sama Ustaz Afan ini adalah kesempurnaan iman. Gitu. Ada langsung ada kita perlu terlaku pekerjaan, terlaku apa. Nah ini perlu kesadaran iman. Semua amalan pada hakikatnya untuk meningkatkan kesadaran iman. Cuma yang menjadi masalah amalnya mengamalkannya kita sudah benar apa belum? Ya. Contohnya gini, banyak yang minta amalan di luar ilmu amalan dikasih sama anak. Misalnya gitu kan, makanya anak jarang ngasih amalan seperti itu. Anak lebih utama memberikan ilmu supaya antum bisa amalinnya yang betul. Amalan seperti ini udah insya Allah banyak. Terus terang orang mungkin di kitab-kitab banyak, di ceramah kiai banyak. Apalagi zaman sekarang di media sosial aja udah banyak.
Cuman yang jadi masalah seperti ada berzikir dan ainul qulub, sesungguhnya hanya dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang, hati bakal bunga. Bib, anak sok zikir tapi kunaon hati itu tara bunga, susah banget hati. Padahal zikir itu 1000. Nah ini yang jadi masalah. Kebanyakan dari kita fokus ngamalin zikirnya, cuman kita lupa bagaimana cara berzikir yang benar. Dapat sangat talqin misalnya talqin zikir, alhamdulillah terima, amalkan. Cuman jangan sampai udah ditalqin langsung sibuk ngamalin. Harus belajar cara ngamalin zikir yang benar itu sebetulnya kayak apa. Nah, di sini. Nah, cara untuk bisa memahami hal-hal tersebut adalah kita dengan ngaji sama ulama tasawuf. Ngaji apa? Ngaji tasawuf. Ngaji ma'rifatullah. Ma'rifatul awalnya di ma'rifatul awalnya agama itu mengenal Allah. Dari sini kita harus ngaji sama beliau-beliau yang memang punya sanad ilmu tasawuf. Kita tidak tasawuf, ulama-ulama tasawuf siapa aja. Udah ana sebut yang paling masyhur saja, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syahid Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali. Nah itu ulama-ulama. Beliau kitabnya banyak, kitab tasawuf, dan kita ngaji supaya pemahaman kita meningkat, tidak hanya di magon syariat. Nah kebanyakan kita luluh lantak, hancur badan kita ibadah, tapi kita nggak merasakan nikmat ibadahnya. Badan babak belur, ketenangan tidak didapat. Karena pemahamannya cuma sekedar amaliyah syariat dohir saja. Ada yang dikir 1000 dikir la ilaha illallah, apa baca subhanallah, apa baca tasbih, tapi hatinya nggak tenang. Padahal Quran anu dikir mah pasti tenang, tapi anak dikir tenang. Ini yang salah kitanya apa Quran? Udah pasti kita, nggak mungkin Quran salah. Nah karena kita sibuk buru-buru pengen ngamal tanpa tahu cara yang betul. Nih contohnya nih, anak contohin saja yang gampang. Kayak ada orang naik motor. Antum pernah nggak melihat ada orang yang naik motornya rapi? Ada tanggul enak dia rapi. Ya mau motor, padahal sama-sama lempar, dua-duanya sama-sama maju. Cuman ada yang nyaman, ada yang tidaknya. Karena yang satu mah tahu triknya, tahu caranya, yang satu lagi mah dia belum paham cara naik motor. Kalau saya bisa ngamajukeun bae, langsung burung-burung hayang luluh patah. Jika budak letik, anu keur diajar motor, sok tinggal di jalan tuh banyak itu anak-anak SD, anak-anak SMP, anak dia belajar mau ada pas bisa bawa motor, mana mereka ada bawa motor pelan-pelan. Biasanya kebut-kebut, namanya baru bisa sudah begitu. Kayak nanti mau motoran baik deh. Antum mau belajar motor pas baru bisa, kayak mau motoran baik deh. Kayak nanti mau motoran, padahal caranya aja belum benar. Ujung-ujungnya mah maksain silahkan jatuh. Kalau terjatuh paling ditilang. Nah yang target pas satu, dia udah bisa bawa motor, enggak, saya nggak mau ke jalan, saya mau tahu dulu peraturan bawa motor di jalan itu apa aja, rambu-rambu lalu lintasnya apa aja. Wah harus ada SIM, harus ada STNK, harus pakai helm, nggak boleh nyalip gini, wah segala macam. Nah kalau udah punya SIM, punya STNK, berangkatnya pakai helm, bawa motornya rapi, insya Allah selamat mau. Selamat sukses. Cuma yang aduk-adukan tadi, lamun tercilaka pasti kena tilang. Karena belum tahu cara yang benar. Jadi berzikir dan amalan-amalan yang lain itu wajib dibarengi dengan ma'rifatullah supaya di roh ibadahnya ini stabil dan tetap kuat. Sifat mengenal Allahnya harus ada dulu. Nah, dina misalnya cuma kita fokus ke bab syariat saja, nanti hati kita ibadahnya cuma semata-mata untuk menggugurkan kewajiban. Ada dua orang yang sholat fokus ya, Wiji sholat awal waktu, Wiji sholat awal waktu. Nah yang satu dia sholat awal waktu karena dia mendalami hukum syariat, cuma dia nggak merasa nikmat. Tidak, saya belum merasakan nikmatnya lagi sholat. Ya karena yang satu mah sholatnya semata-mata hanya tujuannya menggugurkan kewajiban.
menggugurkan kewajiban. Itu kayak anak itu. Habis sholat biasanya sok yuk, terus dulu. Alhamdulillah, jom sholat. Ngerasa jom. Jadi kesannya sholat itu tuh kayak apa? Kayak masalah apa gitu. Jadi beban sholat. Selama belum ma'rifat, setiap ibadah pasti jadi beban. Berat. Nah yang kayak begitu, beresnya ibadah pun gak bakal tenang. Tenang, selesai alhamdulillah tersolat majum-jum. Tenangnya itu karena kejongjonan. Udah diaman. Nah kalau yang ma'rifat, dia rindu habis sholat itu. Dia udah keluar dari musola, hatinya tetap bersama dengan Allah. Kalau yang ma'rifat mah gini, ditungguin, asal terus hatinya udah gak kuat, pengen buru-buru sholat. Kalau anak pas ada asar, gimana? Kita orang, terus asal kayak baik, terus lahar kayak baik. Kalau yang ma'rifat mah ditungguin, dia rindu ingin berhadapan dengan Allah, ingin terkorup dengan Allah dalam sujudnya, dalam ruku'nya. Nah ilmu-ilmu seperti ini adanya di ilmu tasawuf. Nah jadi ini ada syariat, fokus ya, ilmu agama yang harus kita apaki dalam Minhajul Abidin, 7 tahapan puncak ibadah. Ini kata Imam Ghazali ini. Ada kitabnya Minhajul Abidin, artinya 7 tahapan menuju puncak ibadah. Yang pertama ini ilmu syariat. Wajib hukumnya kita tahu hukum ilmu syariat, ilmu sholat, ilmu dzikir, ilmu puasa, ilmu berzakat, ilmu kurban, ilmu haji, ilmu segala macam. Nah habis itu kalau udah tahu ilmu syariat, jangan berhenti, harus belajar ilmu hakikat. Torekot, hakikat, terus ma'rifat. Nah jadi ini bukan jalur. Saya mau menuju kepada Allah melalui ilmu syariat aja, ya nggak bisa. Karena semua yang bentuk syariat ini bentuknya dohir ya. Sedangkan Allah itu ghaib. Dia udah belajar ilmu syariat, harus belajar torikoh. Habis belajar torikoh, belajar hakikat. Habis hakikat kita pakai lagi menuju ma'rifatullah, mengenal Allah. Kelebihannya itu ada di situ. Kalau kita semata-mata hanya ibadah dalam posisi syariat saja, biasanya nasibnya nanti kayak anak. Kayak apa? Kayak anak kalau habis sholat diusul-usul, sholatnya diusahakan buat masuk. Dari sholat, mang ke Gusti langsung. Udah payu mual dia dagang, sukses mual dia bisnis. Aning Gusti itu disembah tapi diragukan. Nah ini suatu kecelakaan. Padahal Allah itu Maha Rahman wa Rahim. Allah itu Ar-Razzaq. Allah udah jamin kita punya rezeki. Karena udah sering bilang sama antum, tidak ada satu makhluk pun yang akan mati sebelum menghabiskan seluruh rezeki yang sudah Allah takdirkan buat dia. Tenang, mau apa ini? Ada yang habis disembah Allahnya sama anaknya, pas di luar dia anak meragukan. Wah isukan keharmoninya, wah isukan. Padahal mas selama ini juga kan Allah yang urus. Nah ini kelemahan daripada tidak mengenal Allah. Akhirnya ibadahnya apa? Ibadahnya semata-mata cuma gerakan badan saja, cuma fi'il qauli saja, cuma gerakan sama lisan saja, hatinya tidak ikut ibadah. Kalau yang seperti itu nanti dia ruku, dia sujud sama Allah lagi sholat, kepalanya sujud tapi hatinya tidak bersujud kepada Allah karena tidak paham. Yang dia tahu cuma caranya sujud itu caranya gini, tangannya begini, bacaannya begini. Itu syariat saja. Itu harus dipelajari. Cuman hati juga harus dilatih untuk bisa bersujud kepada Allah. Jangan cuma kepala yang dilatih. Jangan cuma tangan, ramona, nutukang kulungin kau. Kalau pahamnya umum syariat saja, kan kalau memahami thariqat hakikat sama ma'rifat, akhirnya kita cuma tahu praktek ibadah saja. Tanpa kita bisa merasakan ibadah yang sebenarnya dengan ruh itu seperti apa. Paham di sini ya? Kalau cuma ilmu syariat, nantinya kita cuma pintar menilai orang. Kalau di sholat itu kebiasaan anak itu sudah kayak gitu. Ditajuk ke sholat, wah itu tuh. Namun nanti bilang kesyukuran, bersujud, bisa ngaji jalan.
Ya Allah, jika kayak begitu, bisa-bisanya kita di hadapan Allah bersolat orang ribuan dengan nilai batur. Nah ini yang disebabkan karena pemahaman kita ilmu syariat saja. Kita harus meningkat. Gak cuma tangan yang harus disyariatkan, gak cuma kepala yang harus disyariatkan, tapi hati juga harus disyariatkan. Jangan cuma kepala, badan, tangan, kaki yang dilatih untuk sholat, tapi hati itu yang lebih utama untuk disolatkan. Karena Allah melihat ke dalam hati hamba. Contoh, ada dua orang, yang satu ahli syariat, yang kedua awam syariat. Awam ya ini ya. Yang satu sholat praktek sama bacaannya rapih luar biasa. Rapih. Dia mah karena aku awam, jadi kurang rapi sholat nanti. Ya contohnya misalnya terus sujud, apa itu? Ini ramo belakangnya tenilap, mana yang lebih bagus? Nggak bisa. Kalau secara syariat yang pertama yang lebih bagus. Cuman kalau masalah tembus sholatnya mana yang lebih diterima dan yang mana yang lebih tinggi pahalanya, yang awam itu ternyata dia lebih khusyuk. Saking dia fana, dia sujud dengan hati dan ruhnya. Yang satu lagi mas, jika anak sholatnya riwah praktek, wah lu bacaan segala macam itu harus dirapikan, bacaan sama gerakan harus dirapihkan. Cuman jangan cukup sampai di situ, jangan berhenti sampai di situ. Hati juga harus dilatih, itu supaya bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya supaya jiwa meningkat dalam ibadah, ngaji tasawuf, ngajinya sama siapa? Sama beliau yang ahli ilmu wal amal, yang punya sangat ilmu langsung kepada syekh-syekh yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Stop merasa cukup dengan syariat, karena Allah syariat itu tidak pernah cukup. Itu ya, Allahu a'lam bishawab.